Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan menyaksikan Bung Kodari itu dikeroyok oleh 5 narasumber yang tidak pro terhadap Bapak Joko Widodo ya di acara ILC. Kita saksikan apakah Bung Kodari babak belur ataukah sebaliknya. Langsung aja kita saksikan. Terpenting karena beliau sendiri yang hadir di sini. Dan tentu saja kita harus apresiasi setinggi-tingginya kepada Bung Kodari yang tetap hadir. Baik, terima kasih Bang Karni. Pertama soal Mas Adi ya, kalau saya sudah ada pada tahun 45 dan melakukan survei, saya yakin waktu itu mayoritas rakyat Indonesia mau merdeka. Karena jiwa saya yakin bahwa rakyat Indonesia itu jiwanya patriotik, bukan jiwa inlander seperti Bang Adi, Mas Ardi. Jadi kita punya asumsi yang berbeda Bang ya. Asumsi Abang bisa benar, asumsi saya juga bisa benar. Tapi saya yakin kalau waktu itu disurvei, justru mayoritas masyarakat Indonesia mau merdeka. Iya, kalau Bang Adi nggak percaya dengan survei juga nggak apa-apa. Ya, saya kira saya sudah membuktikan berkali-kali, termasuk di tempat ini ya Bang Karni ya, bagaimana saya mempertahankan argumentasi dan data mengenai hasil survei itu dari sisi ilmiah dan dalam praktek politik Indonesia. Dan terbukti bagaimana ya apa yang saya sampaikan itu memang betul-betul terjadi seperti itu. Saya kira di antara semua tempat-tempat yang media ya di mana saya muncul, mungkin ya salah satu yang paling konsisten dan paling sering adalah di LC ini. Bisa dicek tuh semua pernyataan saya, dan sebagian teman-teman yang hadir pada waktu saya mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut, termasuk juga berbeda pendapat, berbeda argumentasi, ya notabene ya kayak Bung Faisal, ada Bung Refli juga, ada teman-teman yang lain di sini gitu. Jadi saya kira kalau memang tidak percaya kepada angka, kepada data, itu problemnya sudah beda itu. Memang ini soal indikator dalam membaca situasi dan kondisi memang berbeda. Maaf Pak Kodari, saya potong. Oh jangan, saya tidak tadi motong Mas Adi, saya nggak motong Mas Adi. Jadi saya menolak Mas Adi untuk ngomong. Itu saya ini udah mendengarkan Betul nih. berapa orang nih dari tadi, dan saya tetap ada di Dikasih sini. kesempatan Saya kira saya bicara. dikasih kesempatan bicara, walaupun saya tidak berharap tidak berbicara terlalu panjang sebetulnya, karena memang begini Bang Karni. Saya hadir di sini ini karena lebih kepada pertemanan dan persahabatan. Bukan soal argumentasi yang mau saya sampaikan. Karena dalam kehidupan itu buat saya pertemanan itu penting gitu. Dan saya menghargai pertemanan dengan teman-teman yang ada di sini. Walaupun kami berbeda pendapat dalam banyak hal dalam beberapa waktu terakhir, tapi secara pribadi buat saya teman-teman ini adalah teman-teman begitu. Dan perbedaan pandangan itu tidak berarti bahwa kita harus tidak berteman gitu. Jadi kebahagiaan saya di sini ini pertama-tama adalah ketemu dengan teman-teman Bang Karni, dan untuk itu saya berterima kasih. Ya, dengan Ray Rangkuti teman lama, dengan Refli Harun teman lama. Orang di luar ngeliat saya dengan Refli itu musuh besar. Tapi kami secara pribadi tetap baik-baik saja. Saya juga di podcast saya juga nyentil-nyentil Refli. Refli di podcastnya dia nyerang-nyerang saya. Tapi kita fine-fine aja kalau ketemu secara pribadi. Karena saya tahu juga kalau Refli nyebut nama saya itu viewersnya jadi banyak gitu. Oh iya, karena banyak haters kepada Kodari dari pihak-pihak yang punya pikiran yang berbeda dengan Kodari. Sebaliknya saya juga sering menyebut Refli karena saya tahu kalau saya nyebut nama Refli, viewers saya juga akan naik gitu. Jadi kami ini sebetulnya saling tolong menolong dengan cara kami masing-masing gitu. Surat tugas, tapi itu kan kata Ray kan gak bisa dikonfirmasi gitu. Yang saya bisa konfirmasi adalah bahwa kalau Ray nyebut nama saya itu nanti viewersnya jadi naik, demikian pula sebaliknya. Gitu. Nah kita juga harus menyadari dan ya harus mengakui saja lah bahwa memang ini era di mana
media itu punya posisi politiknya sendiri. Dan itu bukan barang baru gitu ya. Ya saya sebut di sinilah misalnya bagaimana tahun 2014 Metro TV dengan TV One posisi politiknya sangat berbeda. Saking berbedanya saya nggak pernah mengantisipasi itu bahwa hasil quick count pun juga bisa beda. Itu di luar alam pikiran saya pada waktu itu. Gitu. Ya bagaimana Metro TV dengan TV One hasil quick countnya beda. Itu di luar nalar saya dan pengalaman saya sebagai seorang peneliti dan surveyor ya. Tapi terjadi. Gitu. Nah yang lebih menarik lagi kan Mas Adi, tahun 2019 posisi Metro TV dengan TV One itu bertukar tempat. Iya. Kalau pada tahun 2014 Metro TV pro Pak Jokowi, ya, TV One dukung Pak Prabowo, bukan 2019 ya, 2024, mohon maaf, 2024. Ini posisinya bertukar ini. Gitu. Nah, perkembangan media belakangan ini kan menuju ke yang namanya media sosial. Nah, media sosial itu ternyata lebih memperdalam lagi perbedaan antara media itu. Posisi politik media itu sangat-sangat menentukan. Saya menyadari bahwa yang menonton ALC itu pada umumnya yang kontra dengan Pak Jokowi. Ya. Sebaliknya saya menyadari juga kalau saya muncul di Total Politik itu jamaahnya Pak Jokowi itu. Iya. Itu. Jadi buat orang seperti saya, sebetulnya insentif paling besar itu datang di Total Politik, bukan di TV One. Karena saya tahu bahwa saya bicara apapun juga, pasti nanti kolom komentar itu akan menghujat saya. Gitu. Sebaliknya di kolom komentar di Total Politik itu pasti tidak senang dengan Refli Harun. Nggak senang dengan siapa, mungkin Rocky Gerung katakanlah. Ya. Nah, jadi sebetulnya balik lagi, kalau saya hadir di tempat ini itu adalah karena persahabatan. Saya tidak berharap bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu akan diikuti oleh pemirsanya ALC. Beberapa waktu yang lalu saya nonton tuh ahli neuroscience ya, neuroscience. Dia bilang begini, kenapa orang itu susah sekali mengubah pendapat atau pikirannya? Karena dalam diri manusia itu berlaku dua mekanisme bias. Yang pertama itu confirmation bias, yang kedua itu anchor bias. Confirmation bias itu adalah bias di mana orang punya kecenderungan untuk menyeleksi informasi dan pandangan yang sesuai dengan pandangan pribadinya yang sudah ada. Gitu. Jadi kalau yang berbeda itu dia tolak. Nah, kalau anchor bias agak sulit untuk mengubah pandangan-pandangan atau agak sulit menerima pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan yang di awal yang jadi anchor. Kenapa? Karena anchor itu berkaitan dengan konsep dirinya. Contoh konsep dirinya adalah, ini contoh nih ya barusan misalnya tadi. Kalau mendukung Jokowi itu orang nggak baik. Yang nggak suka dengan Jokowi orang baik. Itu contoh dari anchor bias itu. Jadi memang sulit untuk mengubah posisi dan karena itu memang jauh lebih mudah untuk berbicara di media yang netral atau memang media di mana kita punya pemikiran dan alam yang sama. Iya. Hah? Iya, dalam konteks pro kontra mengenai Jokowi, itu jangan ditanyakan lagi. Ya, karena pernyataan dari teman-teman sini sudah mengatakan, ini dari 6 narasumber, ini 5:1. Hah? Kita udah 3-3. Iya. Sylvester Iya. kita undang. Ade Armando kita undang. Iya bang, saya paham bang, saya paham. Saya tidak menyalahkan ALC. Gak nyambung. Saya tidak menyalahkan ALC, ya. Tapi pemirsa juga harus tahu. Saya ini sedang menjelaskan kepada pemirsa, ini bukan salahnya ALC. Ya, saya itu beda mungkin dengan yang lain. Saya nggak datang itu pasti gara-gara karena saya sedang sibuk atau mengerjakan hal yang lain, gitu. Ya, apapun temanya saya pasti akan datang kalau itu memang memungkinkan. Tapi sikap seperti saya itu kan tidak bisa diharapkan akan dilakukan oleh narasumber yang lain, gitu. Narasumber yang lain mungkin begitu lihat medannya, ya kan? Ini sudah lihat, ini ibaratnya Liverpool, ini Manchester City datang ke Old Trafford, ya wah ini Old Trafford gua nggak usah datang, gitu loh.
Gitu Bang. Nah, jadi apa ya, kalau saya tidak heran bahwa kemudian teman-teman punya pikiran atau pandangan dan sikap-sikap yang kemudian ya saya dengarkan saja dari tadi itu. Gitu. Nah sekarang mengenai tema ya Bang Karni ya, tema ya. Pak Jokowi menghitung hari, nggak ada problem dengan judul itu. Memang faktanya begitu kok. Iya kan? Faktanya begitu. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator 75%. Ya. Ini bukan buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Kritik jalan terus, tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas atau senang kepada Pak Jokowi itu juga adalah realita yang lain gitu Bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi tidak menutup ruang, tidak menghapus kritik-kritik yang ada. Tapi kritik-kritik yang ada itu mungkin ya, kemungkinan ya, dan saya yakin itu tidak diterima dan alam pikirannya itu berbeda dengan yang 75%. Kritik itu akan resonansinya kuat terjadi kepada yang 25% yang tidak puas. Itu. Nah, di ruangan ini saya adalah minoritas. Tetapi di luar sana saya adalah mayoritas. Karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi. Dengan segala argumentasinya. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa, ya. 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya, saya tahu persis bagaimana kalau jalan itu nggak ada susah. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya di Palangkaraya, depan rumah saya hutan. Ya, sampai sekarang Palangkaraya itu masih banyak hutan. Ya, saya tahu bagaimana susahnya tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian. Ya, oleh Bang Adi Masardi yang suka jalan-jalan. Kalau Ray kayaknya memang kurang jalan-jalan. Tadi cerita beliau sendiri. Iya. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Kalau 1000 udah lah kita percaya Ya, aja. Bang, kasih waktu sebentar dikit Bang. Ini Bang dari tadi 6 kali 30, saya ini belum seperlimanya ini Bang. Semua Tolong kasih waktu Bang. Semua yang disebutkan itu verifikasi Bang. korupsi semua. Iya Bang, makanya kan tadi bilang 1000, saya juga punya 1000 gitu loh. Ya, Ini tadi cuma 25% punya 1000, yang 75% juga punya 1000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Bukan tadi Pemerataan desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun. Happy Pak. ya saya percaya. Iya. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan.
Iya, tadi sudah kita saksikan ya 5-1. Salut untuk Bung Kodari ya, bisa mengatasi serangan 5 narasumber terhadap Bapak Jokowi dan pandangan politik Bung Kodari. Jelas-jelas tidak fair 5-1. Tapi ya apresiasi tinggi untuk Bung Kodari. Itulah tadi penjelasan ya dari Bung Kodari secara gamblang untuk orang-orang yang tidak suka terhadap Bapak Joko Widodo, ya, yang kontra terhadap Bapak Joko Widodo, yang berbeda pandangan politik, ya, yang tidak suka intinya terhadap Bapak Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, itu sudah dipatahkan oleh Bung Kodari ya. Ya, dengan sekian banyaknya rakyat Indonesia itu banyak yang puas terhadap kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Sekian dulu video ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.